Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penilai UKIN UKM PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Rahmawati, guru dari SMP Negeri 1 Warunggunung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Dalam kesempatan kali ini, saya membuat video praktik pembelajaran materi menulis teks prosedur kelas 7. Berikut video yang telah saya buat, mohon diberikan kritik dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kelas 7F ya? Ya. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya semuanya ya? Baiklah anak-anak, silakan dipersiapkan semuanya ya. Kita belajar bahasa Indonesia lagi, tentunya bersama Ibu Novi. Silakan dipersiapkan buku paketnya, alat tulisnya, semuanya dipersiapkan. Baik anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu. Silakan KM Muhammad pimpin doa teman-temannya. Siap, sebelum belajar mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Zulfikar, Muhammad, Hadir. Zakwan, Hadir. Baim, oh sakit, Aska, Siti Umairah, Rani, Amanda, Rani, udah itu dia Rani ya, Nisa, Riani, Agus, sakit. Oke, tadi ada Baim dan juga Agus yang sakit ya. Kita doakan Baim dan juga Agus semoga lekas sehat dan bisa berkumpul kembali. Amin ya. Kori, Silvi, Nindi, Gina, Zahra, Rizka, Akila, Nia, Andini, Milva, Despita. Oke, jadi 2 orang yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, udah siap hari ini? Siap. Semangat hari ini? Semangat. Tetap semangat ya dalam kondisi apapun. Nah, di sana Ibu sudah mempersiapkan PPT ya untuk pembelajaran kita hari ini. Coba kita buka saja anak-anak. Jadi kita akan memperoleh materi tentang pertemuan kedua kelas 7 semester 1, tentunya mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuannya? Kita lihat ya di sana. Melalui pengamatan tayangan video, peserta didik mampu merancang penulisan teks prosedur dengan tepat. Merancang, itu membuat perangkat. Lalu yang kedua, melalui kegiatan pengamatan gambar PowerPoint, peserta didik mampu menulis teks prosedur dengan baik dan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi nanti ada produk yang akan kalian
kalian hasilkan yaitu membuat teks prosedur secara berkelompok. Nah, baik anak-anak, kemarin pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang apa ya? Pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Pengertian teks prosedur dan ciri-ciri teks prosedur. Selain itu apa lagi yang kita pelajari? Merancang teks prosedur. Merancang teks prosedur. Nah, jadi kemarin itu kita sudah mempelajari tentang pengertian teks prosedur ya. Jadi teks prosedur itu pernah kita praktekkan sehari-hari, di antaranya cara membuat teh, membuat apa lagi? Kopi. Dan kalian juga harus bisa dan harus tahu jenis-jenis pembuatan teks prosedur. Jadi kalau berupa pembuatan teh itu berupa jenisnya berupa tata cara. Kalau jenis teksnya cara memainkan angklung, berarti di sana juga di dalamnya itu menjelaskan tentang cara-cara memainkan angklung. Langsung itu ya. Jadi kemarin kalian sudah dapat nih pengetahuannya tentang apa itu teks prosedur, ciri-cirinya apa saja. Nah, sekarang kalian akan merancang dan membuat teks prosedur. Sudah siap? Oke, biar tambah semangat lagi. Yuk, semuanya masih ingat tidak? Ada pagi, ada siang, ada malam. Masih ingat tidak? Kalau pagi berapa temukan? Kalau siang? Malam? Setengah. Kenapa setengah? Ya, karena malam-malam tidak boleh berisik. Siap ya? Harus bersuara. Pagi, siang, pagi, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, 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 malam. Oke, salah ibunya ya. Oke, yuk semangat ya. Udah mulai semangat kan? Nah, sekarang kalian mulai berkelompok. Apakah sudah berkelompok kalian? Nah, sekarang kelompok satu, mana kelompok satu? Unjuk tangan semuanya. Ini adalah kelompok satu. Kelompok dua mana? Kelompok dua. Kelompok tiga belakang. Kelompok empat dan kelompok lima. Jadi total semuanya ada berapa kelompok? Lima. Oke, anak-anak, di sini ibu ada tayangan video contoh dari teks prosedur. Ibu akan menayangkan dua buah video, diantaranya cara memainkan angklung dan yang kedua itu cara mencuci tangan. Oke, silakan disimak. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke teman-teman, kali ini aku akan menunjukkan satu gambar ya. Yang ini dia. Oke, sebelum ke materinya, aku mau nanya, apa nama alat ini di daerah kalian? Tolong di komen ya, oke? Oke teman-teman, ini adalah angklung. Nah, angklung ini merupakan alat musik tradisional yang berasal dari tanah Sunda, yaitu Jawa Barat. Nah, angklung ini merupakan alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, seperti ini ya, teman-teman, seperti ini. Nah, dari angklung ini memiliki 3 tabung. Ini tabung dasar, ini tabung yang besar, dan ini tabung yang kecil. Nah, dari setiap tabung ini ada bagian kayu yang menopang agar angklung ini bisa dipegang oleh pemain angklung ini. Baik, untuk teknik memegangnya, kalian masukkan dua jari tangan kiri ke dalam lubang angklung yang angklungnya ini. Setelah itu dicapit ya, dicapitkan. Nah, tangan kanannya kalian memegang tabung dasar. Nih. Nah, jadi seperti ini cara memegang angklung untuk dimainkan. Baik, dari cara memainkan ini ada 3 teknik memainkan angklung. Teknik yang pertama yaitu teknik kurung, di mana angklung itu kita dibesarkan agar keluar bunyi. Saya akan contohkan ya. Seperti ini. Nah, itulah teknik kurung, di mana kita menggetarkannya seperti ini. Kurung ini
Oke, itu tadi tayangan videonya. Ada dua teknik ya. Teknik cara menggetarkan angklung. Nah, ini ibu punya alat angklungnya di sini. Ini terbuat dari apa? Bambu. Berasal dari daerah mana? Jawa Barat. Ada berapa teknik? Dua. Teknik apa? Dengan cara di goyang-goyang. Terus yang pendeknya? Bukan? Yang kedua teknik apa tadi? Centok. Centok ngapain ada centok ya? Ini. Iya, nanti kalian praktekkan ya. Nah, sekarang siapa yang mau praktekkan ke depan? Mamat. Oke, Muhammad. Tepuk tangan dong buat Muhammad. Ayo Muhammad, perlu diputarkan kembali Muhammad videonya. Ya, takutnya nggak usah. Oh, ingat, cara goyang gimana Muhammad? Dari angka. Oke, bagus sekali. Ayo, teknik yang pertama tadi apa? Curuluk. Curuluk. Sorry. 2, 2, 3. Agak itu keruluk yang pendek ya. Yang panjangnya gimana? Panjang. Oke, bagus sekali. Tepat. Satu lagi teknik centok. Yang gimana centok? Gimana tadi centok? Oke, kita lihat kembali ya yang centok ya. Coba kita lihat. Lama digetarkannya seperti ini. Ini tadi ya. Curuluk. Sama untuk pegangannya. Nih, centok nih. Silakan lihat dulu ke sana centok. Disimpan di sini, lalu dibunyikannya seperti ini, ditarik. Nah, coba tarik. Ini tarik gini nih. Tarik. Susah nggak ya? Oke, tepuk tangan buat Mama ya. Ini ada dua teknik. Tarik ya. Ini nih, Muhammad. Bagus gitu ya. Oke. Nah, sekarang Ibu punya video yang kedua. Siap-siap nanti yang mau mempraktekannya. Video yang kedua. 6 langkah cuci tangan. 6 langkah. Jadi ingat nih yang ini nih. Terlebih dahulu dan menggunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40 sampai 60 detik jika menggunakan air. Nah, baiklah. Itu tadi videonya. Itu adalah contoh teks prosedur. Isinya semuanya langkah-langkah atau tata cara menggunakan angklung dan langkah-langkah mencuci tangan. Sekarang ada apa lagi di PPP-nya? Bisa dilihat di sana ya. Oke, sekarang kita sudah akan memasuki ke bagian materi. Hanya sedikit saja ya materinya kita hari ini, yaitu tentang teks prosedur. Karena di pertemuan pertama kita sudah melewatinya, materinya, pengetahuannya. Sekarang tinggal keterampilannya. Nah, sekarang ada struktur teks prosedur. Yang sudah tahu ada berapa sih strukturnya? Masih ingat? Apa yang sudah baca-baca kemarin? Ada berapa strukturnya? 3. Ada 3. Coba kita buktikan nanti ya. Struktur yang pertama itu ada baca mana? Tujuan. Oke, ada tujuan. Berarti di awal itu selain ada judul, pertama kan pasti ada judul, yang kedua itu harus ada tujuannya. Tujuannya itu yaitu bagian ini menyebutkan apa yang dibuat atau dilakukan. Kalau tadi cara memainkan angklung, cara langkah-langkah mencuci tangan. Pada bagian ini penulis mencoba menangkap minat pembaca pada produk atau kegiatan yang akan dibuat panduannya dengan menggunakan pilihan kata yang mampu menarik perhatian dan
waktu. Jadi usahakan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Lalu setelah tujuan, yang kedua, struktur yang kedua itu ada alat dan bahan. Iya dong, kalau membuat teh manis, membuat kopi, kalau nggak ada alat dan bahan tidak akan jadi. Jadi apa aja alatnya? Nah ini dia. Ada alat, berarti alat itu adalah apa yang dipakai. Bahan-bahannya bisa berupa beberapa kondimen-kondimen yang diperlukan. Oke, tadi pertama tujuan, yang kedua ada alat dan bahan. Lalu yang ketiga ada langkah. Nah, ini yang paling penting prosesnya. Jangan sampai kalian salah langkah-langkah. Kalau salah langkah berarti tidak jadi dong nasi gorengnya nggak enak. Kalau tadi salah langkah ketika menggunakan angklung, suaranya pun akan beda, sumber, ya jelek suaranya. Jadi jangan sampai salah langkah-langkah aja. Tadi langkah-langkah mencuci tangan kalau dilakukannya hanya 1 detik, tangannya bersih nggak? Enggak. Jadi harus 40 detik, paling sedikit ya, paling lama 60 detik. Oke, lanjutkan. Lalu yang terakhir itu barulah ada penutup. Yaitu kalian membuat cara menutupnya dengan cara yang manis sebenarnya. Silakan selamat mencoba hidangan yang sangat lezat ini, murah dan higienis. Seperti itu ya. Itu untuk penutupnya. Lalu untuk membuat teks prosedur juga kalian harus punya modal ini, yaitu kebahasaannya. Nah, kebahasaannya ini juga ya. Ketika membuat teks prosedur, selain kalian mengetahui strukturnya saja, ada 4 tadi strukturnya ya. Ulang lagi yuk. Yang pertama apa? Tujuan. Masukkan, celupkan, ambillah, itu perintah. Oke. Yang kedua itu bisa menggunakan bentuk pasif. Lalu bisa menggunakan saran dan tambahan. Lalu bisa menggunakan kriteria yang lainnya yang mendukung dalam penulisan teks prosedur. Terakhir, ini kebahasaannya bisa menggunakan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Menggunakan kata keterangan dan masih banyak lagi. Kalian bisa cek di buku paket kita ya, buku paket bahasa Indonesia. Nah, baik. Sampai di sana ada pertanyaan tidak? Silakan bertanya. 1 orang. Ayo bertanya. Atau mengulang lagi Bu. Silakan. Ada yang bertanya tidak? Tidak ada. Sudah bisa dipahami? Oke, karena sudah bisa dipahami berarti kalian sudah siap membuat teks prosedur secara per kelompok. Udah siap? Oke, sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD ya. LKPD akan Ibu bagikan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 LKPD, lembar kerja peserta didik. Oke, nanti ini akan kalian isi. Sebelum Ibu bagikan, Ibu jelaskan dulu ini LKPD-nya. Ada 2 kegiatan. Yang pertama ada tujuannya dan macam-macam ya. Nah ini dia. Kalian memilih apa yang namanya ini cara-cara membuat sesuatu ya. Silakan kalian tinggal pilih salah satu, tidak membuat semuanya. Lalu setelah kalian pilih, kalian rancang dulu. Jangan dituliskan secara keseluruhan, dirancang dulu. Misal jenis teks prosedur. Jenisnya apa nih? Cara-cara membuat sesuatu. Lalu apa judulnya? Membuat kopi nikmat ya, dan hangat dan seterusnya. Setelah dirancang itu hanya menggunakan kalimat-kalimat pendek saja. Ini dia. Ini secara keseluruhan. Dari rancangan yang sudah kalian buat ini kan rancangan doang nih, perangkatnya. Kalian tumpahkan semuanya ide kalian pada kolom yang kedua, LKPD yang kedua, semuanya dituliskan dari mulai judul sampai dengan penutup. Penutup ya. Nah, silakan yang mau bertanya. Tidak paham? Oke, baiklah. Jika paham, Ibu bagikan secara per kelompok. Kelompok 1 mana? Siapkan alat tulisnya ya. Kalau ada yang tidak paham, silakan. Ini bisa berbalik aja, berbalik. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2
pelajari. Pilih salah satu ya. Oke. Harus menarik ya orang lain tertarik untuk membaca. Dan Miss Martin Tujuannya apa tujuannya? Tujuan membuat kopi manis nanti memberitahu yang lain. Ibu akan memberitahu batas pengumpulan tugas kalian karena ini sistemnya project based learning ya, berdasarkan project. Jadi ibu batasi aja waktunya. Kira-kira berapa hari kesepakatannya? 2 hari. Cukup 2 hari? Oke, 2 hari silakan nanti diselesaikan. Lalu nanti hasilnya juga harus dibawa ya, bisa dalam bentuk video juga. Itu ya. kalau tambahannya apa aja nih? Alat berarti berupa Alatnya apa nih? ini mana tentang research ya. Saya teruskan ya. Teruskan. Oh, yang ini diselesaikan sampai beres ya. Selesaikan sampai beres. Bacanya dulu. Bentuknya teh manis sudah siap disaji. Ini gimana ini? Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara mencuci baju. Cara mencuci baju. Tujuan mencuci baju dengan benar. Alat dan bahan. Alat ember, sikat, bahan air, sabun baju. Langkah-langkah. Masukkan air 10 liter ke dalam ember. Masukkan baju kotor ke dalam ember yang berisi air. Masukkan sabun cuci baju. Lalu rendam 15 menit. Sikat baju sampai bersih. Bila baju sampai bersih, lalu masukkan pelembab baju. Peras baju lalu jemur sampai kering. Penutup. Itulah cara mencuci baju dengan benar. Selamat mencoba. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan ada yang mau bertanya untuk kelompok 4? Oke, Amanda mau bertanya apa? Amanda pertanyaannya? Berapa menit? 15 menit. 15 menit katanya untuk melempar baju. Kalau semalaman gimana jadi apa itu ya bajunya? Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan ditutup dan tutup kembali ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu cara membuat es teh manis. Judul: Es teh manis segar dan nikmat. Tujuan: memberitahu cara membuat es teh manis dan segar. Alat dan bahan. Alat: sendok 1 buah gelas dan sedotan. Bahan: gula pasir, es batu, air, dan teh. Langkah-langkah
masukkan ke dalam gelas 4, lalu tuangkan air secukupnya ke dalam gelas 5, kemudian aduk hingga gula larut 6, masukkan es batu secukupnya 7, terakhir lalu sedotkan ke dalam gelas sampai isi dengan es. Teh manis sudah siap disantap. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Dari penjelasan dari kelompok 1, adakah yang mau bertanya? Kelompok 2 ada yang mau bertanya tidak? Cara membuat apa tadi? Es teh manis, ada yang mau bertanya? Oke, Rizka, silakan. Gulanya berapa? 3 sendok gula pasir, tapi bisa menurut selera juga ya. Kalau yang tidak suka manis berarti cukup dikurangi ya, karena kalau banyak gula juga tidak baik bagi kesehatan. Ada lagi yang mau bertanya? Yang lain? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Tepuk tangan. Silakan ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah dikumpulkan ya, dan sudah dipresentasikan, tinggal nanti Ibu memberikan penilaian. Baiklah, kita sedang berada di akhir pertemuan kita pada hari ini. Bagian penutup, kita simpulkan bersama-sama apa saja sih yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian lebih menguasai apa? Struktur teks prosedur. Emang ada berapa strukturnya? Pertama, ada 4 ya. Kalian lebih tahu lagi. Penting tidak mengetahui manfaat dari pembuatan teks prosedur? Penting. Penting sekali ya. Misal kelompok 1 cara membuat mie, masak mie-nya kelamaan sampai 1 jam. Jadi tidak mie-nya? Tidak. Misal kelompok 2 membuat teh manis tapi tidak pakai gula. Jadi tidak? Tidak. Misal kelompok 4 mencuci baju lupa nggak pakai sabun atau deterjen. Bersih nggak? Jadi alangkah banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari pembelajaran teks prosedur. Jadi banyak sekali manfaatnya. Baiklah anak-anak, kita refleksikan pembelajaran hari ini. Jadi pada materi teks prosedur bisa kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Misalkan aja ada adik kalian yang sakit, biasanya kan kemasannya ada tata cara untuk meminum obatnya berapa kali sehari. Nah itu manfaatnya banyak sekali. Gitu ya. Silakan di akhir pembelajaran kita ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Tidak? Tidak. Baik, jadi pembelajaran teks prosedur Ibu anggap tuntas ya, sudah selesai semuanya. Nanti penugasan untuk kalian di pertemuan berikutnya, silahkan kalian baca buku paket halaman 105. Pembelajaran materi berikutnya setelah teks prosedur, di sana ada materi tentang teks hasil observasi, laporan hasil observasi, itu penugasannya. Silakan kalian baca-baca di rumah. Minggu depan kita bertemu kembali. Oke? Biar tambah semangat lagi, ayo kita ice breaking lagi. Pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Oke, terima kasih semua. Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa sebelum selesai pulang kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kalian dipimpin doa pulang. Siap, sebelum pulang mari